Aurel Hermansyah. Halo Kak. Aduh, aku jujur nih aku deg-degan banget loh, bener-bener kayak aduh nih mau apa yang mau ditanyain sih. Kayak kamu tadi bilang sebelum kita mulai udah dari kemarin deg-degannya. Iya, bener-bener dari kemarin aku udah sampai tadi tuh aku bilang, Kak, ini mau ditanyanya tuh apa? Kan aku nanya emang kenapa? Maksudnya apa yang kamu takutkan gitu? Sebenarnya gak takut, cuman kan aku bener-bener jarang banget. Biasanya kan kalau acara yang kayak misalnya di TV talk show tuh bener-bener kayak ya kadang suka ada gimmick, ada apa nah, gitu. aku tuh bener-bener kayak aduh takut nih mau ditanya apa. Jadi aku kayak deg-degan gitu, cuman Iya. ya, oke deh, gak apa-apa. Jadi apa yang aku bikin ini, aku mau bikin anti talk show sebenarnya. Oh oke. Jadi kalau talk show di TV itu ada gimmicknya, ada apanya, terus ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita menjebak apa kita nggak pernah tahu kan nanti mau diapain gitu. Aku nggak nyiapin sama sekali pertanyaan kalau ketemu orang. Jadi spontan. Jadi semua ini spontan. Kalau ada yang ngikutin podcast gue dari awal, terakhir yang trending kan yang Rahel V-nya tuh, itu juga pure, itu spontan. Terus aku juga bilang ke Rahel waktu itu, kita ngomong apa adanya, tapi setelah kalau misalnya kameranya mati, semuanya selesai, kamu mau ada yang dihapus kasih tahu. Iya. Terus dia bilang, oke Kak, pas sudah selesai aku juga bilang, Hel mau denger dulu nggak semua audio filenya? Aku kirim semuanya, nanti ada bagian yang mau kamu take out, bilang aja. Akhirnya aku kirim juga dan ada beberapa bagian yang take out juga. Jadi emang bener-bener aku pure buat ngobrol aja gitu, karena aku juga nggak tahu mau nanya apa sebenarnya. Jadi obrolannya memang anti talk show gitu, nggak dipersiapkan. Aku nggak nyari view juga gitu, karena ya aku pengen banget ngulik orang tuh kayak gimana sih sebenarnya dari apa yang aku lihat dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya juga karena aku tuh capek diwawancara sama wartawan, terus pertanyaannya selalu bisa diceritakan nggak awal karirnya? Bisa. Terus kadang suka ngejebak suatu pertanyaan yang aduh untuk apa dipertanyain gitu loh. Jadi karena aku suka aduh. Yang paling kocak kalau misalnya lagi ada kasus nih, ada kasus yang rame lah, terus tiba-tiba nelpon gitu, kita mau ketemu Mas Radit dong. Aduh mau ngomongin apa gitu? Iya. Mau ngomongin soal karir sama project barunya gitu. Oh yaudah ketemu. Nanya soal karir, project baru nih, setengah jam nih. Terus nanti habis itu dia meleset kemana-mana. Tapi yang naik yang itu. Iya kan? Nah itu kadang itu. Jadi kan suka tuh obrolan saya yang pertamanya tuh dikemanain gitu loh. Aku pernah loh di awal-awal kayak gitu loh. Itu ada artis siapa lagi kasus. Terus kan aku ngerasa diperhatiin banget. Ada TV nih teleponnya. Kita mau wawancara Radit soal perjalanan karir ya. Ya aku sebagai penulis baru yang baru mau ngeluarin film kan happy banget ya. Di telepon terus mau ketemu dan diwawancarain. Ya iya banget kan. Iya ayo gitu ayo. Begitu ditanya ada spesifik soal si artis ini lagi kena masalah. Ya pendapat saya sih gini. Itu yang naik dong. Nah itu dia. Makanya kadang aku suka mau wawancara kadang, Mas tolong ya di full ya semua ya. Aku bilang jangan dipotong part yang ini doang. Kadang kalau ada aku sekarang suka ada gosip ini gosip itu, kadang orang suka nanya. Cuman sebelumnya dia juga gitu bilang kita mau wawancara ini ya. Pas dia tayangin kok beda. Jadi kadang suka beda gitu. Jadi kadang suka kalau beberapa kali mau ada talk show pasti aku dari sebelum jauh dia bilang please banget jangan nanya aneh-aneh boleh nggak gitu. Tapi kadang kita udah nitip pun ditanya pun juga aneh-aneh. Apalagi kalau live kan ya. Kalau live kan kadang kita mau gak enak juga udah di panggung terus kayak ditanya. Iya. Ya udah jadi mau nggak mau. Iya, tapi aku memang nggak bisa menyalahkan mereka juga ya. Maksudnya gini, ya stasiun TV itu kan dekat sama rating gitu. Jadi kan mereka kan based on data kan. Iya benar-benar. Mereka lihat mana yang lagi rame mereka nguliknya itu gitu. Aku tuh pernah nulis buat sebuah acara TV ya, semacam sinetron gitu. Terus program sebelah itu ratingnya tinggi banget. Oke, terus aku dipanggil lah gitu, diajak ngobrol gitu. Terus dia bilang, ini program sebelah ratingnya tinggi banget, lagi tinggi. Kita lihat, oh ternyata ada adegan yang kekerasan di situ, jadi dipukul atau ditampar gitu kan. Terus keputusannya adalah kita harus bikin adegan ditampar supaya ini naik juga, supaya ratingnya juga naik gitu. Cuman kan aku jadi kayak ngerasa, ntar dulu, lo belum ngelihat ditamparnya itu kenapa gitu. Maksudnya apa jangan-jangan ratingnya naik gara-gara ini orang memang disebelin dari awal, terus dia ditampar. Jadi penonton jadi kayak yes dia ditampar. Iya. Ngerti gak sih? Maksudnya ada reasoning dulu kan kalau ngelihat data kan gitu. Tapi enggak, coba ditampar. Mungkin
kayak gitu juga ketika kita ditanyain kasus-kasus yang lagi rame dan mau diangkat ya, karena semua orang pada ngomongin itu, ya udah kita tanyanya itu, nggak tahu siapapun orangnya gitu kan. Iya emang, emang aneh banget. Iya iya. Tapi itu membuat kamu jadi tidak percaya juga sama media pada saat ini gitu. Apa lebih ke berhati-hati apa gimana? Lebih sebenarnya bukan aku nggak mau terbuka, sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan kadang kan orang punya privacy, terus kadang suka dilebih-lebihin gitu loh. Aku nggak sukanya itu, misalnya di berita TV-nya di berita begini, aku sebenarnya kenyataannya itu enggak, terus sama dia diangkatnya tuh dilebih-lebihin, bilang aku tuh jadi begini. Nah itu kadang jadi aku kayak merasa aduh kok jadi males ya, jadi kalau bisa aku mungkin mau wawancara cuman lebih aku rem gitu, nggak mau yang terlalu terbuka atau jadi gimana gitu, karena jadinya begitu. Tapi penontonnya pun juga kadang-kadang suka gampang kebawa. Iya. Ya sih. Jadi benar. Judulnya apa, nggak lihat isinya langsung kebawa. Langsung yes. Ini contoh ya, contoh ini kita lagi ngobrol nih. Ini ada es teh ya di sini kan. Ini kalau orang lihat ya ada es teh ya. Aku 2 hari lalu ya kita syuting sama Kak Seto kan. Di rumahnya Kak Seto. Aku nggak jelasin. Juga? Iya begini juga ngobrol juga soal bullying pada saat itu. Aku ngobrolin soal bullying karena aku mau punya anak perempuan, so aku nanya gimana supaya nggak dibully gitu kan. Nah itu syuting di rumah Kak Seto. Aku ditawarin minum kopi sama Kak Seto, ya kan. Terus kopinya ditaruh sini. Kak Seto turun kan, kita ngobrol gitu. Ngobrol lama soal bullying nih, dan menurut aku penting banget pembahasannya. Kita ngomongin undang-undangnya dan lain-lain gitu, pencegahan dan lain-lain. Tapi komen-komennya isinya banyak yang nggak sopan. Kak Seto nggak dikasih minum. Padahal itu rumah dia, itu rumah Kak Seto ya. Iya, aku ngerti. Mereka nggak tahu juga kan kalau itu rumah Kak Seto kan. Mereka taunya ada Radit, ada Kak Seto, ini acaranya dia. Kok dia nggak dikasih minum? Jadi, ini rumah. Iya, kadang orang tuh apa yang dia lihat aja. Jadi kalau menurut dia begitu ya udah. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya tuh gimana gitu. Jadi kadang aku suka, aduh, cuman ya namanya orang kan, kita nggak mungkin juga nggak mau nyuruh orang untuk percaya sebenarnya gimana gitu loh. Karena kita kan juga nggak punya hak gitu loh. Dan susah juga kan kita ngasih tahu satu-satu kan. Iya, satu-satu. Sedangkan ada banyak ribuan gitu, misalnya sih terus ngasih satu-satu gitu itu. Iya, nah ini aku sekalian klarifikasi dia. Ini ada ST nih, gue di rumahnya Aurel nih. Iya, nih ya. Ya masa kita mau ngobrol lama nih, santai. Gak mungkin kan kita gak minum gitu. Haus loh nanti. Oke, jadi yang sebenarnya aku tertarik sama kamu adalah aku ini mau punya anak, ya kan, anak perempuan. Iya. Terus aku sih merasa aku dikenal gitu, maksudnya orang kenal aku siapa, gitu. Aku merasanya gitu ya, biar kedengarannya nggak aneh gitu ya. Aku merasa akan ada orang-orang yang juga tahu bahwa anakku itu anaknya si ini Raditya Dika gitu misalnya. Aku mau mencoba menelaah apa yang kamu alami sebagai orang tua kamu kan terkenal gitu. Perkembangan kamu tuh gimana dari kecil gitu? Maksudnya kapan kamu nyadar kalau gue terkenal nih? Atau kapan kamu nyadar orang tua gue terkenal nih? Penyadaran itu kapan gitu? Sebenarnya kan emang dari kecil kan ya, orang tuaku kan mama kan penyanyi, terus papa juga memang di dunia musik juga musisi. Nah terus sebenarnya waktu kecil aku nggak begitu ngel, namanya juga masih kecil. Cuman sekarang karena udah makin lama bertambah umur segala macam, sekarang aku jadi lebih orang kan lebih ngelihat ya, apalagi aku udah mau 21. Terus orang semakin ngelihat kayak kalau aku punya kesalahan dikit, ini kan anak ini gini. Jadi aku benar-benar ngerasa banget merasa orang tuanya juga ini tuh pas umur udah ya 17 tahun ke atas sih. Itu 17 tahun itu berarti kamu punya sosial media gitu? Iya. Sebenarnya aku punya sosial media sih udah dari SMP kali ya. SMP tuh zaman-zaman masih Facebook, Friendster kan. Jadi itu aku udah punya. Terus zaman dulu juga Yahoo Messenger yang gitu-gitu lah gitu. Friendster itu yang ngirim-ngirim testi ya? Iya, itu tuh habis itu ada apa lagi ya? Pokoknya dulu ada yang nanya-nanya kayak gitu-gitu. Jadi dulu aku memang udah punya kayak gitu, cuman orang belum, karena aku masih kecil kali ya. Jadi belum terlalu ngerasa banget gitu. Cuman begitu kerasa tuh ketika 17 tahun kamu sadar bahwa gue terkenal nih gitu, karena orang tua gitu. Iya, dan dulu tuh aku kelas berapa ya, 5 SD deh kalau nggak salah, 5 atau 6 gitu. Kan orang tuaku kan pisah.
Terus akhirnya aku bikin album sama papaku. Oh kamu nyanyi? Nyanyi. Nah di situ benar-benar baru mulai udah beberapa TV ngundang. Terus orang juga udah mulai, dong Aurel nyanyi gini-gini. Nah di situ juga udah mulai udah ngerasa ya aku terkenal. Gue dikenal ya nih gitu. Jadi ya sebenarnya semuanya tuh ya ada enak ada enggaknya sih. Iya. Nah apalagi kamu menyanyi ya? Iya. Papa juga nyanyi kan? Nyanyi. Itu ada beban gak sih? Maksudnya kayak bokap gue penyanyi nih gitu, orang satu Indonesia tahu gue juga nyanyi. Ada rasa itu gak sih kayak gue dibandingkan lah apalah? Sebenarnya gitu. itu sering banget orang nanya. Apalagi papaku tuh kan juri dulu ya. Juri Idol ya? Juri Idol. Insya Allah sih tahun ini juga ngejuri lagi. Itu bener-bener banyak. Itu namanya itu kayak termasuk ke bully ya orang di sosial media. Orang tuh sering banget aku nyanyi gini-gini. Orang tuh bilang, ih Aurel kok bapaknya kan juri, anaknya suaranya kok begini. Karena papaku kalau ngejuri pun kan ngomongnya ketus ya. Cuman orang nggak tahu sebenarnya papaku kalau di rumah itu ya sama kayak di TV. Masa? Iya, jadi aku sering banget kalau aku mau nyanyi tuh, kamu tuh suaranya nggak bagus ya gini. Apalagi kalau aku lagi mau rekaman, itu kalau ditemenin, aku udah, Pi boleh nggak, mendingan Pipi keluar, jangan liatin karena udah pasti kamu kurang begini, Jadi sebenarnya tuh ya jangan, orang kan ngeliatnya ya kan nggak mungkin ya Pipi tuh marah-marah di depan kamera gini. Iya, masa di Instastory bentar gue lagi mau marahin Aurel. Iya, itu kan nggak mungkin. Juga. Padahal di rumah tuh ya begitu, sama aja kayak lagi ngejuri. Jadi itu bener-bener banyak banget yang ngebandingin aku kayak, ih anaknya Anang nih bagusan suaranya si ini, lo tahu nggak sih gini. Jadi kayak ya udahlah, cuman itu kan ya sebenarnya resiko karena orang tua kan memang public figure juga gitu. Jadi orang pasti lebih banyak ngelihat. Yang aku penasaran sih gimana cara kamu ngubah mindset dari tadi kan kamu merasa diperbandingkan gitu, tapi akhirnya jadi menerima gitu. Maksudnya poinnya di mana? Keikhlasan semacam apa yang kamu bisa hadirkan gitu kok akhirnya jadi oh ya gue paham posisi gue gitu. Sebenarnya karena banyak yang begitu akhirnya dari situ aku mulai oke, berarti aku harus latihan. Jadi aku punya kesadaran karena sebelumnya aku ngerasa ya gimana ya, aku ngerasa kayak ya gue bisa nyanyi gitu. Dan karena orang tuanya juga terkenal, jadi aku pikir kayak ya udah aku bisa nyanyi gini. Dan karena orang banyak banget yang bilang Aurel tuh terkenal karena orang tuanya gitu. Padahal suara aku sebenarnya biasa aja. Banyak orang bilang kayak gitu kan. Dari situ akhirnya aku punya kesadaran untuk ya udah deh, aku berarti harus les nyanyi, harus banyak belajar gitu. Jangan karena aku mikir orang tua aku gini berarti aku ya tinggal nyanyi asal-asal gitu. Dari situ aku mulai nyadarin. Dan ya udah aku latihan terus mulai orang udah mulai oh ya Aurel ada kemajuan gini gitu. Jadi memang semua sebenarnya orang ngebully aku juga sebenarnya buat aku itu buat aku nyadar juga berarti aku banyak kurangnya. Berarti aku harus latihan, aku harus begini, harus belajar kayak gitu. Jadi justru kamu malah menerima bulian itu sebagai motivasi ya justru karena, ya. Iya, karena kan namanya orang jadi aku kayak oh ya udah oke, berarti aku harus belajar. Ini berarti aku kurang bagus gitu. Oh ya udah, jadi menurut aku ya dibanding gitu ya udahlah ya. Pertamanya memang sedih lah. Aku sampai nangis kayak kok kayak gini banget sih orang ngomongnya gitu loh. Apa memang sejelek itu suara aku gitu loh. Sampai aku ngomong, Pi emang aku jelek banget sih suaranya. Oh sampai ditanyain ke papa karena, gitu. Terus akhirnya Pipi baru ngomong, kamu sebenarnya bisa nyanyi tapi kamu emang harus latihan gitu loh. Jangan makanya Pipi selalu bilang jangan merasa puas dulu gitu. Karena kan orang pasti kayak gue udah puas nih, gue udah bisa nyanyi, pasti aku ngerasa suaraku nih bagus gitu. Tapi belum tahu orang lain dengernya gimana. Jadi papaku selalu bilang jangan pernah puas sama apa yang kita punya. Jadi kamu tetap harus belajar gitu. Nah ini persis kayak kondisi aku di rumah sih. Jadi Anissa itu istriku, dia juga mau bikin YouTube kan pada saat itu ya, sebelum nikah kan. Dia bilang aku pengen bikin YouTube nih, gimana ya gitu. Terus ya udah sini aku bantuin gitu, aku ajarin caranya dan lain-lain. Dan aku juga cukup keras gitu. Maksudnya aku bilang ini gak lucu, ini gak bagus, ini. Berarti kakak orangnya jujur, bener-bener jujur. Aku apa adanya banget gitu. Maksudnya pola komunikasi aku sama dia ya bener-bener ini jelek, ini apa segala macam gitu. Awalnya mungkin juga dia kaget ya, kayak mungkin sama seperti kamu mungkin ya. Ketika papa bilang kamu masih belum bagus gitu kan, kayak ih bokap gue sendiri. Iya. Sempet itu gitu aku sempet kayak kok emang beneran Pi. Aku sampai akhirnya suka nanya emang beneran Pi jelek. Jadi kadang kalau aku mau ada kayak rekaman buat
single terbaru atau apa tuh aku bilang mendingan Pipi jangan di dalam ruangan deh, mendingan Pipi di luar. After aku selesai baru Pipi denger. Jadi dia sering banget dulu kayak kalau denger aku baru selesai rekaman, aduh suara kamu tuh kurang, kamu ulang lagi deh, ulang ayo ulang dari awal. Aku kayak ya Allah capek, padahal itu aku ngerasa kayak udah loh ini aku udah ini udah bagus loh menurut aku. Cuman kata dia enggak, ini tuh nggak bagus, kamu harus ngulang lagi. Jadi ya Cuma kalau pembuatan album kamu sendiri ya, terutama yang debut kamu di awal itu, itu emang karena kamu punya sesuatu untuk kamu bicarakan gitu dalam album tersebut gitu. Gue pengen ngomongin ini nih melalui lagu gitu. Atau memang kebetulan kamu udah kenal dekat sama industri, terus papa kamu bilang, gimana kalau kita nyanyi gitu. Lebih kemana? Apakah memang itu passion dari diri kamu atau? Kalau nyanyinya memang aku suka nyanyi. Cuman kalau dulu itu kenapa ada, jadi dulu kita punya album itu kan karena memang setelah pisah aku kan tinggal cuma bertiga. Akhirnya papaku ceritain semuanya itu ke lagu. Terus akhirnya aku sama Pipi kita mikir, oh ya ini bagus nih lagunya. Akhirnya kita ngulik-ngulik berdua. Jadi kita ngobrolin, Pi kayak kurang gini deh. Terus dari video klip juga, Pi kayak video klipnya kita bikin kayak gini deh, gini. Jadi kamu juga udah bersuara tuh, maksudnya kayak aku kayaknya sukanya begini gitu. Iya, udah mulai udah mulai ngomong, cuma belum yang terlalu. Kalau sekarang kan karena udah gede jadi lebih, Pi aku maunya begini gitu. Kalau dulu Pi kayaknya kurang deh, kayak kita bikin lagu harus yang lebih kayak gini deh. Dan dulu juga karena dulu juga lagi ada ada masalah gitu, pas banget buat lagunya. Jadi Pipi nulis lagunya tuh benar-benar kayak dari hati banget semuanya gitu. Jadi pas banget semuanya. Nah aku sebagai kreator ya, sebagai orang yang bikin film, bikin buku gitu, aku ngerasa ketika aku membuat sesuatu yang dari hati gitu, itu aku udah gak peduli lagi orang suka apa enggak gitu, ngerti gak sih? Iya, karena memang semuanya kan ditumpahin ke dalam. Kayak kalau orang suka nulis buku berarti di satu buku. Cuman kalau papaku kan memang suka bikin lagu gitu ya. Jadi dia tulisin di lagu. Tapi alhamdulillah orang nerima dan ya suka dan bagus gitu. Jadi ya. Kalau kamu sendiri, kamu membuat apa? Kamu punya pemikiran untuk berkreasi dalam bentuk apa? Tulisan kah? Lagu juga kah? Kalau untuk saat ini jujur aku belum pernah bikin lagu satupun. Karena aku masih belum percaya aku anaknya tuh memang rada nggak percaya diri dari dulu. Jadi kayak ibaratnya gini, aku nyanyi di depan banyak orang, sama disuruh pilih nyanyi di rumah, aku pilih nyanyi di rumah aja. Dulu tuh aku pemalu banget. Nyanyi di depan keluarga aja aku tuh nggak mau. Ini umur berapa nih? Itu sebenarnya dari kecil aku benar-benar baru berani nyanyi di acara keluarga, nyanyi di banyak orang itu benar-benar umur 17-an. Sebelumnya tuh aku mau nyanyi di TV aja kayak aduh, kayak padahal aku nggak pernah punya trauma apa-apa. Tapi aku nggak tahu kenapa setiap aku kena mic tuh pasti suaraku jadi berubah. Terus jadi lebih berubahnya kelihatan banget. Jadi kadang bunda aku juga karena suka, Kak ayo dong kamu tuh suaranya bagus, kamu pasti bisa. Cuman kayak bundaku juga masih nyari apa aku dulu pernah ada trauma kah atau apa. Cuman aku bilang aku sampai dicari. Iya, sampai karena emang aku gak ada trauma, tapi memang akunya kayaknya kurang percaya diri. Jadi kalau aku disuruh nyanyi itu pasti aku kayak langsung kayak menciut gitu, kayak enggak deh gitu, kayak minder. Aku tuh lebih minder gitu. Jadi aku buat lagu itu kayak sampai sekarang belum. Jadi kamu nggak pernah mau buat lagu karena kamu takut itu tidak bagus? Iya. Oh ya? Jadi saking takutnya kamu membuat sesuatu yang tidak bagus sampai kamu tidak membuat itu? Iya. Oh tapi itu lumayan membatasi diri kamu banget ya? Maksudnya? Iya makanya aku juga bingung kayak kenapa? Apa karena sebenarnya sampai orang bilang, sampai bunda bilang juga, kamu apa karena kamu sering terlalu banyak denger apa kayak bulian orang kah? Atau aku kan lihat di Instagram atau apa kan suka baca-baca kan. Apa karena itu gitu loh. Sebenarnya aku bilang enggak, sebenarnya bukan itu. Aku sendiri pun nggak tahu kenapa aku nggak percaya dirinya tuh sampai segitunya banget. Iya. Gitu. Cuman aku pribadi ya, aku kan sebelum kesini juga aku Google kamu lengkap biar aku punya backstory yang cukup banyak gitu. Hampir semuanya adalah tanggapan kamu soal bullying. Hampir semuanya. Jadi kayak ada kalau nggak salah Usi ke kantor polisi, terus kamu ngomongin soal bullying, kamu speak up gitu soal bullying itu nggak baik apa segala macam. Nah itu salah satunya gitu. Berarti isu bullying ini dekat sekali sama kamu ya? Aku tuh dulu sering banget dibully dari zaman masih di Twitter. Dari yang pas
Jadi dulu tuh ini lucu banget nih ceritanya. Jadi waktu itu Justin Bieber mau konser di Jakarta. Justin Bieber mau konser. Ya, terus aku tuh dulu kan ngefans banget. Aku bisa dibilang Biebers dulu, zaman dulu. Aku masih Bieber sampai sekarang. Ya oke. Terus karena dulu dia kan kalau konser selalu ada cewek yang naik atas panggung. Oh, yang ditarik itu. Iya. Terus ada satu orang, aku nggak tahu sumbernya dari mana. Dia bilang katanya itu aku. Oke. Dia bilang katanya nanti tuh yang naik atas panggung adalah Aurel. Oke. Dari situ orang langsung ngebully, bilang gini, ih kok Aurel sih, kan jelek banget, kan banyak yang lebih cantik. Kalau dari situ aku udah mulai kayak, kok itu sebenarnya tuh aku bener-bener drop banget. Kan masih kecil. Itu umur berapa ya? Itu kayak SD deh, masih SD. Kamu umur masih SD udah banyak orang yang bilang dia jelek, dia ini segala macam. Itu gila sih. Itu parah. Sebenarnya kalau ditanya bully tuh aku udah dari dulu aku dibully. Dan itu lebih parah lagi karena di sosial media. Iya, kan? Dan itu benar-benar bulinya fisik, semua tuh fisik. Iya, dan itu nggak ada yang paling rendah dari membuli fisik karena kalau kita membuli orang secara fisik, orang itu mungkin tidak bisa mengubah karena dia terlahir kan, maksudnya kan gitu. Kecuali kalau kita bilang dia orangnya pelit, dia orangnya apa gitu, kita masih ya udah deh gitu. Tapi kok ini tuh udah fisik. Terus dari situ aku sebenarnya masih diam ya udah nggak apa-apa. Sampai akhirnya sampai orang ada yang pernah ngomong gini juga. Sampai gue lihat ada Aurel di konser Justin Bieber, gue bakalan lempar pakai sendal. Wah, itu udah parah banget kan. Cuman aku bener-bener sampai hari itu Justin Bieber mau konser, aku sebenarnya kayak harus dateng gak ya? Tapi kan aku ngefans banget gitu ya. Sampai udahlah bodo amat, gak peduli mau ada yang mau ngelempar kayak mau apa, aku gak peduli. Akhirnya aku dateng, alhamdulillah gak ada satu. Ya udah, mereka cuman kayak ngeliat aku dong, cuman ngeliatannya jutek gitu kayak. Oh, itu ada tuh yang ngeliatin kamu ada. itu. So aku kayak aduh, ya udahlah, udah bodo amat. Karena aku pergi sama sepupu aku doang berdua kan nonton. Sampai dari situ karena udah acara selesai, ternyata bukan aku dong. Ya, yang naik dan dicium. Iya, udah calm, gak ada apa-apa. Terus dulu aku juga pernah SMP kelas 2 atau kelas 3 tuh kan aku dulu gendut banget. Berat badan aku sampai 60 lebih, bener-bener gendut banget. Iya. Terus dulu SMA aku masuk kelas 1 SMA, aku masuk di BM. Bakti Mulia. Dulu kan aku homeschooling. Jadi aku walaupun aku homeschooling, jadi temennya nggak terlalu banyak kan. Jadi aku nggak terlalu banyak ngeliat orang gitu. Dan nggak peduli juga mau aku jelek kayak mau cantik, nggak peduli. Dan aku dulu tuh punya pacar di BM. Nggak, waktu masih di homeschooling. Di homeschooling. Aku masuk BM, aku ngeliat temen-temenku, wah cantik-cantik banget. Oh ya? Terus aku kayak, oh aku jelek. Ya udah, oke, aku dari situ aku mulai, ya udah deh. Tapi padahal di BM itu nggak ada yang ngomong kamu jelek kan? Nggak ada. Maksudnya kamu masuk dan merasa aja gitu. Kayak, oh kok pada cantik ya. Terus ada kakak kelasku yang kayak ngeliatin aku judes-judes gitu kan. So kayak, aduh gue salah apa nih. Udah saat. Terus aku pernah dipanggil namaku waktu zaman lagi apa namanya, MOS. Iya. Terus kakak kelas manggil Titania namaku gitu. Terus aku berdiri, terus pada ketawa. Terus aku kan jadi kayak, Kenapa ketawa? Aku nggak tahu, cuman aku ngerasa apa karena aku jelek atau gimana gitu ya. Dulu akhirnya aku mulai suka make up. Terus aku diet, terus aku diputusin. Aku diet, aku turun. Tunggu. Ini hubungannya diputusin sama diet apa gitu? Karena aku sakit hati, terus aku mau nunjukin kalau aku putus sama kamu nih, aku bisa cantik loh gitu. Balas dendam ya? Balas dendam. Nyesel kan putusin gue gitu kan. Terus habis itu aku balas dendam, berat badan aku turun. Dari 60? Dari 60, kan aku dulu tuh kalau gak salah hampir 70 deh. Oke, terus sampai ke 55. Jadi itu turunnya banyak banget. Dari situ aku mulai suka foto-foto. Aku foto-foto, itu yang ngebully aku. Wah, tambah banyak lagi. Ih, Aura operasi plastik. Ih, dulu kan Aura jelek hitam, kok sekarang bisa jadi cantik, bisa gini. Aura suntik ya, operasi ya. Wah, itu buliannya. Wah, itu sampai Bunda ngomong gini, Kak, Bunda pengen bawa ke kantor polisi. Jadi yang ngebully kamu tuh Bunda nggak suka. Aku bilang, udah Bun, biarin aja. Karena aku dulu udah pernah dibully kan. Jadi aku sekarang jadi lebih sabar dan udah nggak mau peduli juga kan kata orang. Iya. Jadi dari situ sebenarnya aku tuh buliannya tuh banyak banget. Tapi aku nggak ngerti kesenangan apa yang orang dapetin dari menghina orang lain secara fisik gitu. Iya, itu apa yang didapat tuh apa sih gitu. Sampai kadang pas aku lihat yang ngebully, pas aku buka pakai kerudung, ya Allah, kayak ih, kayak mbak tuh pakai kerudung sembah ngatain saya gitu, kayak buat apa gitu loh. Jadi aku karena saya suka bingung, kayak aku berubah salah, kayak ibaratnya aku cantik salah, aku jelek salah. Jadi sekarang aku jadi udah bodo amat orang mau bully kayak mau muji kayak mau apa, ya udah aku udah lebih oke, terima kasih.
kadang-kadang ada orang yang dibully karena memang sikap mereka tuh masyarakat menilai aneh gitu. Yep. Kan ada gitu. Ada. Dan kemana-mana jadinya ya dibully terus gitu. Dia melakukan apapun pasti salah gitu. Tapi yang menarik kamu ini nggak ngapa-ngapain gitu. Nah iya kan, aku nggak berbuat salah apa-apa kan. Coba Kak, aku kurusan salah nggak? Itu Iya, kan masa kurusan salah? Kurusan salah, Iya dibilang kan? iya orang operasi muka, operasi plastik, sampai ada yang parah gini. Orang operasi plastik tong sampah ya, kayak gitu ngomongnya Apa? beneran. Operasi plastik tong sampah. Coba aku Jadi pakai plastik tong sampah. Sampai ya Allah, kayak Astaga. aku salah apa sampai kayak gitu loh. Sebenarnya aku suka nggak ngerti lagi. Nah, peran orang tua tuh gimana dalam membuat kamu bisa menyikapi itu dengan positif tuh gimana? Gak ngerti sih memang. Makanya Bunda bilang aku tuh anaknya bebel karena orang mau ngatain apa, aku anaknya tetap kuat gitu, nggak kan ada orang yang dibully terus jadi drop, nggak mau pergi, nggak mau apa, jadi nggak, pokoknya tertutup gitu. Alhamdulillah aku nggak kayak gitu, jadi aku dari akunya sendiri memang kuat gitu loh, karena mungkin dari kecil juga, maksudnya kayak ibarat udah ngalamin dari SD, dari zaman konser kayak Bieber. Ibaratnya kayak ada banyak masalah, kayak dulu banyak masalah gitu-gitu, aku tetap kuat gitu. Jadi sekarang kalau buat bully doang aku kayak ya udah biarin aja. Aku tuh nggak bisa ngebayanginnya untuk hidup di sebuah keluarga yang disorot gitu. Karena aku pribadi ya ngerasa aku suka risih gitu untuk ada yang beritain soal apalah pernikahan apa segala macam. Pernikahannya harganya berapa gitu. Itu kan itu nggak penting banget gitu kan. Nah, tapi aku nggak bisa ngebayangin dalam posisi kamu gitu. Ada satu keluarga ya mungkin dulu ada masalah apa segala macam gitu kan. Berarti kan disorot banget gitu kan. Buat kamu sendiri ya, itu jadi membuat kamu milih gak sih apa yang harus diposting dan apa yang harus dikatakan di sosial media? Iya, itu harus, karena tapi sebenarnya ada plusnya, ada minusnya juga. Kalau ya minusnya tuh kalau aku mau posting sesuatu aku harus mikir berulang-ulang kali, takut aku salah. Tapi bagusnya juga ada remnya, jadi aku nggak asal-asalan gitu loh posting sesuatu gitu, atau pergi-pergi, karena kan sekarang kalau kita pergi kemana kan takut ada orang yang foto gitu kan. Ini zaman sekarang udah makin gila kan. Sekarang udah parah, kayak udah ngaco banget sih. Pergi malam aja tuh ada orang tiba-tiba foto, kayak ibaratnya temen aku posting di story-nya dia, ada orang ngambil terus dimasukin ke apa, lambe atau apa gitu loh. Jadi itu teman kamu nih ya? Ibaratnya kayak temen aku masukin terus kayak ada orang yang ngambil gitu, maksudnya kayak buat apa sih, lu mau apa gitu loh. Sebenarnya ya nggak enak itu. Jadi kadang aku kalau mau pergi kayak nggak usah video gue ya gitu. Jadi orang suka masa kayak, kamu sampai kayak gitu? Sampai sampai kayak gitu. Sampai kadang teman sendiri? Iya, sampai kadang kalau kita lagi pergi ngumpul nih, misalnya ada botol wine kayak minuman segala, apapun itu, aku ambil, aku taruh dulu di bawah meja. Walaupun nggak minum, itu punya siapa? Iya, punya siapa gitu. juga nggak tahu. Aku taruhnya di bawah. Karena pasti orang gini, misalnya aku di sini, botolnya ada di pojok, pasti itu tetap dikiranya itu Aurel kok minum di sambung-sambungin. Woi, itu minumannya jauh loh. Aku berdiri di sini, botolnya di sana, kayak. Jadi aku ngindarin itu semua. Jadi aku bilang, ya kita taruh dulu ya botolnya, simpen kayak udah. Dan tahu nggak yang ngeselin apa? Yang ngeselin adalah orang-orang yang bilang, ya lu terima aja kalau diomongin, digosipin apa segala macam, itu resiko lo jadi public figure. Enggak, itu bukan resiko jadi public figure menurutku gitu. Tapi orang tuh punya privasi sendiri gitu buat ngapa-ngapain kan? Padahal ya walaupun terkenal tapi kita pengen punya ada privacy, please gitu loh, please dong. Aku sampai capek kayak cuman ya memang sebenarnya emang resiko sih, karena kan terkenal terus apalagi aku paling sebelnya juga selalu disangkutin sama orang tua. Oke, itu ngeselin ya pasti ya. Itu gak enak banget Kak. Kayak benar-benar aku kayak ibaratnya gini, aku kan masih muda, aku mau pergi sama teman-teman aku, ya udahlah. Terus orang sering banget gini, ya Aurel anaknya anggota DPR, kok pergi sih malam, kok orang tuanya bolehin, kayak astaga. Aku pernah posting juga foto di Instagram, aku pakai celana pendek, anaknya anggota DPR kok pakai celana, bajunya kok orang tuanya kok gini kayak, woi, maksudnya aku tuh manusia juga loh, sama aja kayak semua teman-teman aku sebenarnya. Malah mungkin teman aku ada yang lebih parah, posting foto pakai baju berenang gitu loh. Dan kalaupun iya aja gak apa-apa juga. Itu kan hak dia untuk pakai baju berenang kan. Makanya cuman kayak aduh susah juga mau gimana. Iya. Kalau dari persahabatan sendiri itu membuat kamu berhati-hati gak gitu? Gue berteman sama siapa? Takut nanti tiba-tiba dia kayak tadi kan videoin apa segala macam. Itu membuat kamu jadi memfilter sendiri lingkaran sosial kamu gitu. Dengan cara apa?
Dulu aku itu anaknya main sama siapapun. Mau gimana? Pokoknya sama siapapun aku temenin. Mau dari orang yang di bawah sampai yang paling wah aku temenin. Tapi sekarang ini aku lebih ngerem karena aku punya kayak apa ya, dulu aku pernah dijahatin sama temen aku, kayak aku cerita bener-bener rahasia, aku cerita sama temen aku sendiri terus disebarin. Jadi aku nggak mau disebarin tuh maksudnya diomongin ke orang lain gitu. Diomongin ke semuanya. Orang lagi gini. Jadi aku lebih punya rem kayak wah, aku nggak bisa terlalu percaya juga sama orang gitu. Dulu aku nggak pernah, karena aku dulu mikir nggak mungkin ada yang jahat sama aku, pasti semua baik gitu. Sekarang malah terus ada juga yang kayak mau temenan aku karena terkenal. Aku apa gitu, maksudku kayak jadi itu emang kelihatan, maksudnya kelihatan. Kamu kan harus memfilter kan. Jadi sekarang kelihatan aku dari mana punya tuh? Temen tuh bener-bener yaudah aku temenan sekarang sama semuanya. Aku belum punya maksudnya aku punya beberapa sahabat yang memang aku percaya. Ada juga temen yang kelihatan lu tuh fake gitu. Itu kelihatan dari mana gitu? Maksudnya dari apa gitu? Dari cara dia ngomong kah atau dari? Kadang ada pernah aku punya temen ya. Aku baru satu kali ketemu. Satu kali ketemu nih? Iya. Terus sekali ketemu, terus besok-besoknya ketemu di satu acara. Iya. Rara foto-foto. Jadi dia ketemu aku cuma minta foto, abis itu udah dia gabung sama temennya yang lain buat dia posting doang. Jadi kesannya kayak gue temenan loh sama Aurel gitu. Iya. Bisa gak sih lo temenan? Ya lu bener-bener temenan gitu, jangan yang kayak cuman pengen eksis doang gitu loh. Karena aku kesel gitu. Tapi orang dengerin ini mungkin yang di rumah menyangka kita sombong gitu, ngerti gak sih? Maksudnya kayak pasti. Tapi gimana ya? Gimana cara aku membuat pengertian ini ya? Maksudnya itu meresahkan kita karena kita punya privacy juga kan gitu. Ini aku kasih satu contoh nih. Ini editorku di sini ya, ini videograferku namanya Fadil nih. Ini dia waktu itu ngajak temennya editor lain ke rumah. Ini gue mau ceritain temen lu nih. Kenapa? Dia ngedit di dapur rumahku di bawah. Jadi tiap kali aku mau keluar rumah itu, aku melewati dapur tersebut, ya kan? Nah, aku keluar, aku turun, Fadil belum kenalin nih teman dia siapa si editornya ini gitu. Begitu aku ngelewatin dia, Fadil baru bilang, bang ini editor baru gue gitu. Nah pas aku keluar, ternyata dia ngeluarin HP, dia video-videoin aku di rumahku. Itu malas banget. Aku pernah juga ada tamu kayak gitu, ya Allah. Nah, ini mungkin sebagian orang ngerasa kalau lebay banget ya gitu. Cuman buat aku ini persoalan penting soal privacy. Karena ini di rumah dan orang. Dan lagi di rumah kita loh. Di rumah kita, di videoin dan untuk disebarkan buat apa? Jadi yang kemarin Fadilnya gitu. Lo temenan dari mana gitu. Kok begini, kenapa lo gak ngomongin? Terus Fadil bilang dia ketemu di kota pas lagi mabok. Dia bilang enggak, bohong. Bukan. Nah, itu kasusku dan menurut aku itu penting buat aku bicarakan gitu. Iya, kayak kamu pernah ngalamin? Tadi kamu bilang dan memang itu menurutku itu nggak masuk, itu nggak wajar juga sih orang bertamu ke rumah kita. Itu tamu biasa nih? Apa kamu udah kenal atau belum? Nggak kenal. Oke. Kamu nggak kenal? Nggak, jadi kan memang jadi rumahku ini sebenarnya buat kerja, kita kan ada beberapa bisnis, terus jadi semuanya itu kita kayak kantor tuh sebenarnya gabung di rumah ini juga. Jadi di samping rumahku ini ada kantor. Terus yang kerja di sini tuh udah banyak banget. Terus tiba-tiba kayak ada orang yang mau ada tamu mau datang mau meeting, terus dia tiba-tiba kayak video kan kita risih, kayak ibaratnya gini, kita di rumah kayak ibaratnya aku pakai celana pendek deh atau aku pakai kaos yang tipis gitu. Terus tiba-tiba dia video gitu kan, kayak gimana sih kita kan, Mbak, sorry, tapi kan aku juga mau ngomongnya kan gak enak ya. Pasti. Jadi aku kadang suka bilang, bilangin dong, kan aku lagi jangan di video. Walaupun dia bilang enggak Mbak, saya nggak bakalan share ini buat di HP saya. Ya tetap aja, tapi itu buat apa di HP-nya? Maksudnya buat apa di HP gitu. Lu gitu loh, buat apa? Maksudnya mau buat punya video aku di rumah lagi gini kayak aduh. Dan itu bukan apa ya? Bukan resiko yang harus kita terima sebagai orang yang dilihat masyarakat ya, sebagai public figure ya. Itu nggak ada hubungannya sama sekali menurutku. Ini masalah basic privacy orang aja. Karena orang random pun ya di tengah jalan kita videoin, terus kita sebar, kita kasih caption aneh-aneh juga mungkin nggak terima juga. Iya, itu sebenarnya nggak boleh sih kayak gitu. Karena aku juga pernah kayak ada orang foto dari jauh, kayak ibaratnya aku lagi pergi cuma di tempat nongkrong, dibilangnya Aurel lagi pergi di klub, kayak, woi lu bisa bedain nggak mana kayak. Tapi marah gitu loh.
Walaupun kadang-kadang juga ada kejadian lucu ya, kayak misalnya aku lagi di WC gitu kan, tiba-tiba ada mas-mas WC-nya ngajak selfie, aku Mas masih foto kencing dong, gitu. tapi ya Kayak aku paling sebel kalau aku lagi makan, terus ada orang kayak mama minta foto dong, aku lagi gini lagi nganga gitu, terus di foto kayak please Mbak boleh gak bisa saya makan aja. Maksud saya bukan aku nggak nyuruh Mbak nunggu, tapi at least tunggu saya kunyah baru kita foto kan lebih enak ya. Iya Tapi iya aku, iya. pernah ada ya ibu-ibu, aku lagi makan, lagi pokoknya lagi ribet lah, kita lagi di restoran coba. Mbak pokoknya saya mau minta foto, terus abis itu manajerku bilang, Mbak bentar maaf ya boleh nggak habis makan. Ih sombong banget sih ini. Astaga, maksud aku kan saya boleh makan dulu nggak bentar aja kan, masa habis kita makan kita foto lebih enak gitu loh. Iya. Terus ibu ini nyerocos marah-marah, ih kok artis ini sombong banget ya, saya cuma minta foto doang kok nggak boleh. Saya cuma mau makan doang Mbak. Tapi kamu pun kalau selesai makan pasti layanin kan? Maksudnya ketika udah kelar makan ya udah yuk gitu yuk, kan? Iya. Karena memang ya sekarang gini, aku juga kalau aku ketemu idola aku kan seperti orang itu pasti. Iya. Jadi mau nggak mau ya udah aku juga pasti akan kayak gitu. Dan memang aku orangnya kalau mau foto ya ayo aja, nggak walaupun misalnya aku lagi bad mood. Kita sekarang kan kakak juga pasti gitu kan, walaupun kakak lagi bad mood, ada orang mau foto mau nggak mau ya udah kita foto, dan kita harus tetap nice ketemu orang walaupun posisi kita lagi bete ya gitu. Pun juga aku, jadi karena kalau aku lagi bete ada orang mau foto pasti aku kayak ya udah yuk foto gitu, padahal dalam hati aku lagi kesel banget sama orang gitu. Iya. Karena apa? Kamu lebih ngerasa itu memang common sense, emang etikanya gitu, atau kamu takut diomongin juga kayak tadi dibilang sombong dan lain-lain? Itu lebih ke kemana tuh? Kenapa kamu akhirnya walaupun lagi bad mood kamu layani juga? Karena memang akunya kan dari public figure juga, jadi ya memang udah seharusnya kalau dari minta foto kita harus ini foto gitu. Iya. Soalnya kalau aku pribadi, kalau ada orang minta foto aku ya dimanapun pasti aku layanin, kecuali kalau misalnya lagi makan dan lain-lain pasti aku bilang. Ya kecuali kalau lagi makan gitu. Aku pasti bilang Mbak bentar ya gitu, tunggu makan dulu boleh nggak? Karena sekarang Kak coba deh, pasti kakak kesel kan lagi makan terus lagi gitu tuh Mbak foto ya kayak. Iya, dan ada makanannya terus dari lagi, tangan. Iya gitu. Terus kayak nggak enak juga gitu loh. Iya maksudnya kecuali hal-hal yang kayak tadi pasti aku layanin gitu. Karena kalau aku lebih ngerasa ini orang udah suka sama gue, udah alhamdulillah gitu, ngerti gak sih? Iya aku kayak gitu makanya. Dan aku juga kalau aku ngefans sama orang pasti gitu ya. Pasti aku juga bakalan seperti orang ini gitu. Walaupun aku juga kayak lagi di mall gitu, mau buang air besar gitu kan. Terus ada orang minta foto. Aduh bentar ya. Iya itu baru banget kemarin Kak. Aku kebelet pipis banget. Ada orang mbak-mbak gitu mau foto. Kak please kamu foto Kak, aku mau pulang. Aduh aku bukan gak mau, aku kebelet banget. Yaudah Kak bentar please. Terus pas dia foto pakai timer coba 5 detik. Aku kayak please dong Mbak. Terus aku bilang Mbak please Mbak jangan pakai timer sampai. Yaudah Mbak udah deh. Aduh Mbak ayo Mbak, aku udah kayak yaudahlah. Itu benar-benar kayak ya Allah, udah aku lagi nahan pipis. Dia pakai timer. Jadi kadang aku kalau mau foto Mbak boleh nggak jangan pakai timer. Dan tapi alhamdulillah orangnya selalu juga oh ya sorry gitu. Iya. Cuman intinya adalah kita akan selalu memposisikan diri kita sebagai orang yang minta tolong ke kita kan, minta foto. Tapi kita juga pengen sekali-sekali teman-teman yang minta foto juga posisikan dirinya ke diri kita juga gitu. Maksudnya kita sama-sama fair aja gitu sih maksudnya. Takutnya kan ada yang nonton yang pasti aku yakin banget ada 1-2 orang yang kayak ih ternyata artis gini ya pikirannya ya, soal pasti kan ada juga kan. Ada. Tapi mau gimana? Tapi sebenarnya bukan yang kita nggak mau, cuman kadang waktunya suka nggak pas aja gitu loh. Karena kalau kita juga lagi apa namanya, kadang kan ada orang kan beda-beda. Kalau aku sebenarnya mau kapan aja ayo, selagi pas aku lagi nggak makan ya itu. Cuman kadang kan ada orang yang lagi liburan nggak mau diganggu. Pasti ada orang yang lagi liburan terus. Karena aku pernah bunda aku punya kakak gitu, dia pernah mau foto sama artis India. Kayak lagi di Bali dia kalau nggak salah. Mau foto, terus dia ngomong sorry gue lagi liburan gue nggak mau foto. Terus habis itu tanteku langsung gue gak mau ngefans sama dia. Oh ya? Reaksinya gitu? Jadi aku kayak sebisa mungkin oke. Jadi aku sekarang mau kapan ayo gak foto. Karena gini loh, orang namanya ngefans tuh ya gimana sih, pasti dari kita ngapain pasti dia kan ngikutin. Dari Instagram, dari video, dari apa pasti kadang ngikutin. Kan kasihan setiap hari. Pasti dia kalau ketemu kita kan wah pengen foto. Iya pasti senang banget ya. Jadi ya mau gak mau ya kita juga kan dapat pahala nyenengin orang. Jadi aku kayak yaudah ya foto nggak apa-apa gitu. Iya benar juga sih.
Aku jadi inget deh. Jadi si adekku, aku punya adek kembar 2, ya kan. Anggi sama Ingga namanya. Dia suatu hari cerita sama aku, "Bang, aku tadi lagi di Pondok Indah Mall. Terus aku ketemu musisi yang aku suka banget. Ya, kebetulan temanku juga Kamga nih, kalau Kamga nonton nih. Dia ketemu Kamga di food court Pondok Indah Mall. Gitu. Terus dideketin sama dia, minta foto. Terus Kamga bilang, "Sorry, gue lagi makan." Terus dia malu banget adekku, sampai akhirnya nggak jadi. Ya, terus dia cerita ke aku. Aku belum ketemu Kamga lagi sampai sekarang ya. Cuman kalau ketemu dia aku mau cerita sih. Cuma maksudnya adalah ada juga sih orang yang ketika ditolak malah jadi malu banget gitu kayak adekku kan. Tapi sebenarnya kesannya kayak dia salah kan. Sebenarnya aku nggak apa-apa sih. Cuman kalau kita lagi makan tapi gimana sih Kak? Kan nggak enak juga. Tapi di satu sisi kita juga sebenarnya mau foto. Tapi kalau posisinya kita lagi makan kan kayak. Kenapa ya makan itu tuh emang private banget? Kenapa ya? Apa karena kita lagi mencerna apa ya? Kenapa ya? Gak Kak. Sekarang gini ya? Kita lagi makan, misal makan pakai tangan gitu kan gak enak banget. Terus sekarang kayak belepotan ya. Maksud aku habis makan aja. Jadi kan lebih enak juga pas udah rapi kita juga. Cuman kalau iman kayak kalau aku ngerasa memang makan itu sebagai hal yang sangat private sih. Maksudnya aku sih makan menurutku itu berharga banget. Jadi pasti aku kayak gak mau menyia-nyiakan. Kayak aku bener-bener kalau makan harus makan. Aku sih gitu, makan tuh harus makan. Adikku yang kecil itu itu dia kalau aku lagi syuting tuh pasti selalu. Tadi aku lagi bikin YouTube. Oh kamu bikin di sini YouTube. Terus dia selalu ini Kaloli, maunya sama Kaloli. Aku di rumah kan dipanggilnya Loli. Dia selalu apa-apa maunya ngikutin aku. Jadi dia tuh kayak apa kamu pengen ngomong Arsi ngefans ya sama Kaloli. Aku pengen ngomong gitu. Kamu bilang ke adek kamu sendiri. Karena apapun aku lakuin dia pasti ngikutin. Oke. Jadi ibarat aku tuh kayak apa ya dia ya kayak sesuatu yang wah aku harus kayak gini nih. Harus gitu. Kayak Kaloli nih. Harus kayak Kaloli. Kayak ibaratnya aku lagi minum air putih aja dia bisa. Mbak aku mau air putih juga biar kayak Kaloli. Jadi kayak apa sih Kak? Aku syuting aja dia maunya di sebelah aku. Iya. Terus aku pakai baju gini dia maunya ngikutin gitu. Aku bilang kamu ngefans sama aku. Iya Kak, aku ngefans sama Kaloli. Dia bilang aduh. Tapi kalau kamu menghabiskan waktu berkualitas sama adik kamu nih gimana caranya? Kamu sering ajak main keluar kah atau nonton atau? Aku itu memang anaknya anak rumahan banget. Jarang banget pergi. Jadi kalau semua bisa dilakuin di rumah, semua aku pindah ke rumah. Oh gitu. Kayak misalnya kayak nyalon aku di rumah, semua di rumah. Karena aku malas pergi. Jadi aku waktu sama adik-adikku tuh banyak banget di rumah main. Terus paling kalau aku benar-benar lagi memang mau pergi, aku sekalian ajak dia. Jadi aku ajak dia pergi, jadi kita seharian full pergi. Terus ngajak ya kayak dia main di mall kayak atau di Kidzania dimanapun aku ajakin aja. Itu karena kamu memang orang introvert ya? Maksudnya kamu memang lebih senang menyendiri gitu atau? Itu aku masih bingung tuh. Aku gak bisa nilai aku suka menyendiri juga karena di rumah pun aku tuh banyak orang rame. Karena di rumahku memang rame Kak. Selalu rame kecuali hari Minggu ya. Baru sepi. Cuman kalau aku aja satu keluarga udah berenam. Jadi kalau kita di rumah aja tuh udah ada kerucil-kerucil tuh udah kayak ada. Jadi lebih rame gitu. Jadi memang aku suka. Bukan karena aku orangnya introvert atau gimana, cuman Iya. Kayaknya kamu memang senang dikelilingi orang yang bisa kamu percaya mungkin ya. Kayak aku sih ngelihat kamu kayak trust itu, kepercayaan itu penting banget buat kamu gitu. Iya, tapi aku kadang suka terlalu gampang percaya sama orang. Oh gitu. Alhasil aku jadi dibodohin gitu. Misalnya apa? Sering banget kayak misalnya kayak contohnya gini deh, aku ya contoh kecilnya kayak aku punya teman, terus aku cerita, aku sharing segala macam. Terus tiba-tiba ya aku misalnya punya ide sesuatu, aku ceritain ke temanku. Terus? Ya aku punya ide nih gini. Bikin ini. Tiba-tiba dia ngeluarin maksudnya dia pakai ide aku, dia pakai untuk itu ngeselin sih. Untuk dia dan untuk misalnya kayak contohnya brand gitu, bisnis gitu, dia pakai untuk diri dia gitu. Jadi ya terus ngapain gue cerita gitu. Jadi karena aku suka kayak karena terlalu percaya gitu, aku pengen sharing, jadinya salah gitu. Jadi kayak ya udahlah. Jadi makanya aku sekarang kayak lebih ngerem sih gitu. Karena kalau emang punya temen kayak kamu gitu kan, pasti kamu ngomong apa dan mungkin sesuatu yang sangat private buat diri kamu yang kamu ceritain ke dia. Dia tuh kayak nemuin harta karun juga kali beberapa orang ya. Mungkin dalam artian, wah ini orang terkenal yang gue punya cerita hotnya gitu kali ya mungkin. Gak tahu sih bisa ya mungkin kayak gitu tapi ya pasti aku juga kalau misalnya aku kan ngefans banget sama Kylie. Mungkin kalau Kylie ngasih ide ke aku mungkin aku kayak Kylie Jenner. Aku ngefans banget Kak. Tapi coba kita posisikan nih. Kalau misalnya Kylie Jenner tiba-tiba jadi teman kamu, terus dia cerita apa-apa ya kita juga jadi susah jaganya ya nggak sih? Kayak iya. jadi aku kayak gimana ya? Sebenarnya bingung juga tapi
aku sekarang pokoknya udah lebih ngerem, gak mau terlalu gampang percaya sama orang karena aku terlalu gampang banget percaya sama orang. Oke. Parah. Ini aku mau ngomongin konteks yang agak dalam nih. Ya kamu boleh memilih untuk nggak jawab ya. Cuman aku tuh nggak tahu kamu pacaran sama siapa, kehidupan cinta kamu gimana, aku nggak tahu gitu. Tapi aku ngerasa trust itu kan adalah kepercayaan itu adalah bangunan yang paling dasar dari hubungan percintaan, ya kan. Kalau temen ya udahlah, temen gitu. Temen kita bisa milih. Tapi gimana caranya kamu bisa memastikan bahwa ada cowok yang deketin kamu dan ini orang tulus, bukan karena gua siapa gitu. Itu gimana caranya? Aku gini loh, aku nggak tahu. Ya mungkin gini, kakak pasti juga bisa ngeliat dong kalau orang fake sama kakak atau enggak. Kakak bisa ngeliat nggak atau ngerasa? Gitu. Iya, maksudnya ngerasa nggak? Kak, kalau aku ya, kalau aku pribadi, kalau aku mau pacaran sama orang, dekat sama orang gitu, misalnya zaman dulu ya. Cara pertama adalah aku pastikan dia nggak kenal aku siapa, dia nggak baca buku aku, nggak tahu hidupku kayak gimana, supaya nggak punya ekspektasi. Begitupun aku. Tapi kamu kan terkenal, gimana caranya? Lo nggak tahu gue Aurel gitu gimana? Gimana ya? Ya dulu ya karena sering sih aku orang kayak aku nggak mau aku kan karena nggak mau mojokin siapa-siapa jadi kayak memang ya ada yang kayak gitu, kayak misalnya aku pacaran sama orang terus karena dia cuma pengen terkenal tuh pernah ada gitu. Sampai ada di satu titik aku menurut aku pacaran kayak aku udah males gitu. Kayak udahlah kalau mau udah nikah, jadi aku kayak nanti aja gitu. Jadi maksudnya kamu malah justru pengen langsung nikah karena semua pacaran itu membawa drama yang nggak penting ya. Iya, kayak aku tuh kayak aku udah di satu titik yang udah enak, ngerti nggak Kak? Udah enak dengan semua kefakean dan modus-modus tersembunyi dari orang-orang lain ya. Yes, makanya mungkin aku harus pacaran sama bule yang nggak tahu gue tuh siapa gitu. Kan sekarang kan nggak mungkin dong bule tahu, kan dia bukan orang Indonesia gitu kan. Ya mungkin dia nggak tahu aku, jadi. Tapi kalau orang bule nanti pacaran sama kamu, orang-orang sekitar kan akan bilang, dia tuh terkenal apa segala. Oh tapi udah pacaran duluan ya. Iya, jadi udah pacaran duluan, jadi dia nggak ada. Karena kalau kita sama ini tuh bisa kayak mikirnya, aku udah kayak dan aku bukan tipe kadang ada orang yang ngomong, Rel kenapa lu gak pacaran sama yang sesama artis gitu. Nggak suka Kak, aku nggak suka yang terlalu kayak disorot gitu loh. Nah itu juga pertanyaan juga tuh, karena kenapa artis pacaran sama artis, kan biasanya gitu kan. Iya, tapi malah aku nggak suka pacaran sama artis. Oh gitu? Enggak. Kenapa? Persoalannya disorotnya kah atau? Satu disorot pasti orang satu kepo banget, kayak bener-bener langsung kayak couple goals. Jalan aja kayak langsung aku nggak suka gitu, jadi nggak suka yang terlalu orang lihat gitu loh, jadi kita nggak punya privacy juga kan. Karena persoalan kecuali udah nikah mau beda kan. Maksudnya kalau udah nikah terus sama-sama jadi artis atau ya kalau udah nikah kan walaupun ada mau kepergok apa juga kayak udah gitu loh, orang dia suami gue gitu loh. Oke. Kalau sekarang kamu pacar terus kayak misalnya kayak ibaratnya gini, aku dulu pernah pacaran, aku pergi berdua di mobil, orang pasti komen kayak, iya ngapain berdua di mobil, kayak jadinya jelek. Ini contoh buruk nih. Ya, padahal maksud aku tapi berdua di mobil apa contoh buruknya? Emang kenapa kalau ya nggak ngerti orang mikir apa, cuman kayak terus gue gimana gitu, makanya jadi karena aku kayak ya udahlah terserah orang, udah sekarang aku lagi di titik yang udahlah kalau mau yaudah lebih mau yang kayak nggak mau terlalu pacaran dulu gitu, kalau mau ya udah mau kalau mau serius ya udah serius gitu, tapi nggak mau yang buang-buang waktu yang kayak gitu loh. Nah ini pertanyaan yang lumayan dalam juga nih. Aku ngelihat banyak teman-teman artis yang pacaran sama artis itu punya persoalan sama ego. Jadi ada satu yang ngerasa dia lebih terkenal. Iya. Terus ada satu yang ngerasa gue kan duitnya lebih banyak gitu. Itu persoalan ego ini yang akhirnya bikin mereka jadi tarik menarik antara siapa yang lebih kuat gitu loh maksudnya. Dan aku ngelihat banget di antara pertemananku gitu yang mereka ceritain yang artis sama artis gitu, rata-rata kayak gitu. Nah pertanyaanku adalah, kalau kamu memutuskan untuk tidak pacaran sama artis, maksudnya orang yang tidak diliput sama media dan tidak hidup dalam spotlight, bukankah itu memberikan potensi untuk kamu jadi punya ego yang lebih gede daripada dia, disadari atau tidak ya? Yep. Ada ketakutan itu? Ada indikasi itu? Enggak sih. Aku gini loh.
aku itu tipenya bukan yang kayak gue harus pacaran sama, contohnya gini, aku harus pacaran sama anak yang kaya, aku harus pacaran sama orang yang begini, enggak. Itu vulgar banget ya. Gue pengen pacaran sama anak orang kayak itu vulgar banget. Karena ada orang kayak misalnya kayak aku punya temen yang kayak gue mau punya pacar yang kaya yang bisa beliin gue ini. Masa ada orang ngomong gitu? Ada. Maksudnya ngomong ke kita kan cewek-cewek kalau ngobrol, gue mau pacaran sama yang tajir lah, yang bisa beliin gue ini yang bisa ngajakin gue liburan. Sejelas itu. Iya. Jadi liburan itu adalah apa? Adalah kayak status gitu. Iya, terus aku kayak yang ya udah kayak ya udah. Kalau aku tuh tipenya yang kayak lebih suka tuh kalau mau kita bareng yuk gitu. Maksudnya kalau punya kerjaan kita kerja bareng. Terus kalau mau ini kita mau aja dari nol bareng-bareng kayak gitu. Dan aku bukan tipe ngelihat orang itu dari materi, nggak pernah yang kayak dia kaya apa enggak. Harus kaya, harus anaknya ini, harus begini, enggak. Gitu. Jadi kayak aku mau pacaran sama siapapun asal aku nyaman, kayak akunya juga senang, nyaman dan membawa sesuatu yang positif buat aku. Kenapa enggak kayak gitu? Ada nggak yang takut sama kamu cowok-cowok? Ada cowok yang kamu suka tapi wah Aurel nih gue nggak deh kayaknya nggak level guanya gitu, gue di bawah banget. Maksudnya di bawah banget gitu? Ya, aduh gue jadi nggak pede cowoknya gitu gara-gara kamu gitu misalnya. Nggak pernah ngalamin atau? Enggak sih. Nggak sejujur itu kali ya? Iya mungkin ya nggak tahu nih, cuma kayak belum nggak ada. Iya. Karena kalau aku ya yang aku cari adalah ketika ini jadi curhat nih, nggak apa-apa ya, kita ngobrol ya. Yang aku cari adalah ketika aku bisa punya satu kesempatan ngobrol sama orang ini dan aku ngerasa kita bisa ngomongin apa aja sampai lama gitu. Jadi kakak kalau ngeliat cewek, kalau ya berarti kakak nyari maksudnya kalau kakak nyaman untuk ngobrol untuk apa, berarti itu kakak baru. Maksudnya kalau udah dapet kliknya. Iya gitu. Bukan kakak juga nggak pernah ngeliat dari materi kayak harus begini, atau emang harus artis gitu. Nggak sama sekali. Karena kalau aku yang ngelihatnya ketika aku bisa ngobrol lama, ya aku udah pasti senang sama dia gitu. Kenapa? Karena kalau kita nyari yang cantik ya tertuanya kan juga jelek-jelek juga ya. Dan nggak, kalau kita nyari yang cantik nggak akan ada habisnya. Kalau dia cantik pasti ada yang lebih cantik, ada yang begini, ada yang begini. Kalau sama halnya kayak mau dapetin kaya, terus habis itu nanti pasti ada yang lebih kaya lagi, kita nggak akan ngerasa ada puasnya gitu, ngerti kan kak? Oke. Terus percuma juga kita pacaran sama orang yang kaya tapi kaya karena orang tuanya. Kayak mendingan kalau mau kaya ya kaya dengan diri lu sendiri. Lu kerja atau apa kayak gitu. Kalau kata mamaku ya ke adik-adikku yang perempuan, jangan pernah mau nikah sama anak orang kaya. Tapi kalau mau nikah sama orang kaya, karena kalau anak orang kaya kan ya buat apa? Kadang-kadang kan ada yang males lah, ada yang ini lah. Walaupun gak semua ya gitu ya. Cuma maksudnya ya beda gitu. Aku punya temen juga yang kayak bener-bener iya gue mau dapetin cowok yang kaya, yang bisa beliin gue ini. Kayak kayak bayangin coba dia ngomong kayak gitu kan, kayak serius loh gitu. Kok bisa? Sedangkan aku gak pernah ada pemikiran untuk kayak begitu gitu loh. Kayak minta aja kita segan gak sih kak? Kayak gue minta ini dong, kayak kayak kesannya kalau kita kerja kan ya udah gitu loh, maksudnya aduh gak enak gitu, ya nggak sih kak? Iya, tapi banyak cewek-cewek Jakarta yang kadang ya kalau ketemu sama satu cewek yang lain, lo udah dikasih apa sama cowok lo gitu. Dan itu terjadi loh. Iya memang kan emang kayak gitu kak. Banyak aku kalau lagi kumpul sama teman-temanku juga ada yang gitu. Cuman alhamdulillah kumpul teman-teman aku yang deket ini, kita setiap ketemu nggak pernah ada ngomongin kayak gitu. Oke, tapi ada lah di luar lingkaran itu. Ada lingkaran ada grup lain juga yang mungkin setiap ngobrol, setiap ketemu tuh mereka ini kayak-kayaan, kayak misalnya lu udah dapat dari apa nih dari laki lu tuh yang ini, ya gue dapet yang lebih bagus gini. Jadi kan nggak akan ada habisnya gitu loh. Kalau begitu terus. Iya. Cuman tapi ya cewek-cewek Jakarta ya, maksudnya ada yang kayak gitu juga sih. Iya ada. Maksudnya kita dinilai dari tas apa yang dipakai. Sebenarnya kita juga nggak bisa dibilang cewek itu matre sebenarnya, karena kan kita memang perempuan ya. Balik lagi namanya laki-laki pasti ngerti kan kak? Kalau misalnya nikah pasti laki-laki yang membiayai gitu. Kita begitupun kalau pacaran mungkin, ataupun duit sama-sama gitu, kayak ada yang mau makan. Kadang ada loh cewek-cewek Jakarta yang kayak pelit banget ya laki lo nggak mau bayarin makan aja, suruh bayar sendiri-sendiri. Kau tau gak sih ada orang yang kayak pacaran terus mereka bayar makan sendiri-sendiri dan mereka merasa itu direndahkan gitu. Dan itu kayak seharusnya lo bayarin gue gitu. Iya. Itu mengerikan sekali ya. Ya kan? Malah kadang ada juga orang yang bilang, pacar lo pelit ya, masa makan bayar sendiri-sendiri, lu kan cewek, harusnya dia bayarin.
Kalau aku ya malah kalau lagi keluar gitu dulu ya gitu. Ini takutnya istriku nonton nih. Jadi pas Kan nonton kan nih parah banget nih. pas ngedate awal tuh suka kayak pura-pura ngambil dompet pas lagi ada bill. Jadi aku suka lamain ngambil dompet nih. Nunggu dia juga ngambil apa enggak. Ngerti gak maksudnya? Oh iya. Kalau misalnya dia ngambil aku baru bayarin. Bayarin. Gitu. Oh, tuh. Tapi aku harus melihat tangannya gerak dulu. Tapi kalau misalnya tangannya nggak gerak, aduh ini kayaknya nggak deh gitu. Iya. Aneh nggak sih tapi kayak gitu? Ya enggak ya sebenarnya itu dan masing-masing ini ya kayak pendapat. Kalau aku ngeliat kayak gitu, ya mungkin kita cuma mau ngetes nih cewek. Iya kan mau ngetes kan. Karena misalnya kita ada duit, jadi dia mau sama kita atau dia juga sama-sama gitu. Iya, walaupun ceweknya juga jangan-jangan juga pura-pura ngambil kan. Pura-pura Jadi sama-sama ya, pura-pura ngambil. Jadi lama digini kan. Lah kok udah lama ya gue aja yang bayar. Iya. Gak kerasa ya kita ngobrol tiba-tiba udah ada pengajian ya. Iya, ini udah mau maghrib. Kalau di dekat rumah aku azan. begini nih Kak. Kalau udah deket-deket maghrib pasti udah ada pengajian sampai selesai maghribnya gitu. Oke. Ya sudah, terima kasih atas waktunya Aurel ya. Terima kasih, aku sama kakak juga, makasih banget. Iya, makasih dan nanti kita collab atau gimana sih? Gue nggak ngerti deh. Iya, soalnya gue dibilangnya ada collab juga. Bener kan? Iya, ntar dari aku juga. Oke, siap. Oke, makasih Aurel udah diizinkan main ke sini. Sukses terus buat semuanya. Amin, terima kasih. Kamu lagi ada project apa? Juga. Aku insya Allah mau akhir tahun secepatnya lah mau ngeluarin single terbaru. Oke, kita tungguin single terbaru dari Aurel nanti ya. Makasih ya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.